Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita sampai pada bab yang ke-6, As-Salafu waz-Zuhdu fir Ri'asah. Para salaf, para generasi terdahulu dengan kezuhudan terhadap riasah, kepemimpinan dan kekuasaan. Ya, jadi bab ini membicarakan bagaimana para generasi terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in, bagaimana mereka itu zuhud terhadap kepemimpinan dan kekuasaan. An Sufyan qala al-Ahnaf qala lana Umar bin al-Khattab. Dari Sufyan, bahwa beliau berkata, Al-Ahnaf berkata, Umar bin al-Khattab berkata kepada kami, tafaqqahu qabla an tasudu. Belajarlah agama, pahamilah agama sebelum engkau menjadi pemimpin. Ini perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tafaqqahu qabla an tasudu. Pahamilah agama sebelum engkau menjadi pemimpin. Qala Sufyan rahimahullah berkata, li'anna ar-rajula idza faquha lam yatlubis su'dud. Karena seseorang ketika dia itu paham agama, maka dia tidak akan meminta kepemimpinan atau kekuasaan tersebut. Ini penafsiran yang pertama terhadap perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ini. Ya, orang yang paham agama tidak akan meminta-minta, mengemis-ngemis kepemimpinan dan kekuasaan, tidak akan mencari jabatan, tidak akan mencari kursi, tidak akan menginginkan kekuasaan, tidak akan menginginkan kepemimpinan. Ya, orang yang paham agama menyadari bahwa itu semua adalah tanggung jawab yang berat, yang nanti dia harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, sehingga ketika seseorang itu kemudian belajar agama, mengetahui bahwa bagaimana Nabi Muhammad SAW memilih untuk hidup sederhana, bahkan jauh dari kata berkecukupan. Padahal kalau misalkan beliau itu ingin, bukan kaya, setidaknya berkecukupan, itu bisa. Akan tetapi beliau itu selalu banyak didapati kondisinya tidak memiliki makanan yang dimakan. Beliau pada suatu malam keluar karena kelaparan, tidak memiliki makanan di dalam rumah. Ketika keluar bertemu Abu Bakar yang sama-sama kelaparan dan nyari angin di luar rumah, sekedar untuk melupakan rasa lapar. Kemudian ketemu Umar, sama juga, sama-sama kelaparan dan sekedar nyari angin, ingin melupakan rasa lapar di luar rumah. Maka inilah bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita bukan berarti bermalas-malasan, bukan berarti tidak berusaha mencari nafkah, tidak berikhtiar, tidak demikian. Akan tapi yang dimaksudkan adalah bagaimana seseorang itu tidak mencari harta atau kepemimpinan atau kekuasaan yang tidak sesuai syar'i. Kalau sesuai syar'i, kemudian Allah lapangkan dia, seperti Utsman bin Affan, betul tidak? Kemudian Abdurrahman bin Auf. Dan sebenarnya Abu Bakar adalah orang yang kaya. Abu Bakar itu orang yang kaya, tapi sering hartanya itu dikeluarkan semua untuk kepentingan Islam. Tapi basicnya adalah beliau adalah seorang yang kaya, yang setiap beliau mensedekahkan seluruh hartanya untuk Islam, nanti baliknya banyak lagi, begitu ya. Begitu Abu Bakar. Tapi kita lihat misalkan Utsman bin Affan, sama. Orang yang kaya kemudian kalau sedekah kepada Islam tidak tanggung-tanggung. Abdurrahman bin Auf. Ini contoh-contoh orang yang diberikan
harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang ini, yakni para sahabat ya, para sahabat tersebut mencari harta tersebut secara syar'i. Tidak mencari-cari dengan sesuatu yang haram. Demikian pula misalkan kepemimpinan dan kekuasaan. Bukankah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Muawiyah dan orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya, mereka diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepemimpinan, betul tidak? Mereka menolak atau tidak? Setelah itu diberikan kepada mereka, ya, mereka terima dengan penuh tanggung jawab, tapi mereka tidak memintanya sama sekali. Ya, jadi kita lihat bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, bagaimana Utsman, bagaimana Ali, bagaimana Muawiyah, bagaimana Umar bin Abdul Aziz setelahnya, agak jauh setelahnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya. Tidak saling menjatuhkan untuk mendapatkan kursi, tidak saling berebut untuk mendapatkan kekuasaan. Maka ini adalah bagaimana mereka itu, ya, mengapa mereka bisa seperti ini? Karena mereka paham agama. Disebutkan oleh para ulama 4 khulafaur rasyidin tambah satu lagi, yakni Muawiyah, mereka itu adalah penguasa umara yang sekaligus juga orang yang berilmu, ulama. Umara yang sekaligus juga ulama. Ini adalah bagaimana, ya, khulafaur rasyidin itu disifati oleh para ulama. Ini makna pertama dari perkataan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Makna yang kedua dari perkataan beliau, tafaqahu qabla an tasudu, ya, pahamilah agama sebelum engkau itu memimpin. Maksudnya adalah sebelum kita itu menjadi orang, sebelum kita itu memiliki, ya, kewenangan yang lebih dari sebelumnya. Ketika mahasiswa belum memiliki kewenangan sama sekali, tapi nanti ketika sudah kerja mungkin awal-awal masih, ya, menjadi ujung tombak yang disuruh-suruh begitu, ya, tapi makin lama jadi orang kepercayaan, jadi manajer bisa jadi, atau bahkan bisa jadi, ya, bikin perusahaan sendiri, jadi bos, betul tidak? Kalau di dunia akademik awalnya mahasiswa, kemudian jadi asdos, kemudian jadi dosen junior, ya, yang paling banyak disuruh-suruh. Kemudian setelah itu lama-lama jadi profesor, betul tidak? Makin lama kewenangan makin bisa jadi makin besar tanpa diminta, karena itu adalah, bisa kita katakan adalah sunnatullah. Orang yang memiliki pengalaman yang banyak di bidang tersebut, maka dia akan, ya, dituakan, maka dia akan dijadikan pimpinan. Demikian pula di kehidupan bermasyarakat. Kalau sudah dianggap sepuh, dia menjadi, ya, orang yang disegani di masyarakat, betul tidak? Nah, sebelum kita menjadi posisi-posisi seperti itu, pahamilah agama. Kenapa? Karena kalau kita sudah berada dalam kondisi tersebut, maka lebih susah untuk bukan memahami agama, tapi lebih susah untuk belajar agama. Lebih susah untuk, ya, duduk di majelis ilmu daripada ketika waktu kita itu masih banyak kosongnya. Pertama karena masalah waktu. Ketika masih siswa, ketika masih mahasiswa, waktu banyak sekali, Masya Allah. Tinggal prioritas kita mau belajar menuntut ilmu syar'i atau lebih menyibukkan diri di organisasi kampus. Atau misalkan, ya, kita lebih memilih untuk duduk di majelis ilmu atau lebih memilih untuk kongko-kongko, nongkrong dan lain-lain, hangout, apa istilahnya lagi di kalangan mahasiswa. Ini dia. Maka masih banyak waktu. Tapi kalau sudah kerja, waktu menjadi lebih sedikit. Karena urusan pekerjaan, betul tidak? Harus, ya, presentasi, harus menyiapkan presentasi, harus ketemu klien, harus, ya, dan seterusnya. Kalau sudah jadi dosen, harus juga selain ngajar juga harus mikirin risetnya mahasiswa. Antum kira mahasiswa doang yang mikirin risetnya? Dosennya juga. Gimana kalau dosennya ngasih problem yang terlalu susah bagi mahasiswa? Nggak lulus-lulus dia. Atau ngasih problem yang terlalu mudah, ya, ini tidak punya kebanggaan bagi dia untuk lulus skripsinya, ternyata topiknya ecek-ecek begitu dilihat setelahnya, betul tidak? Kok cuma gini? Gitu, ya. Jadi dosen pembimbing kita itu memikirkan lebih jauh tentang apa yang akan dilakukan. Makanya kalau ada masalah jangan ngilang-ngilang, tapi dikomunikasikan, ya.
Jangan ngilang-ngilang. Banyak kasus di mana dosennya harus nyari ke kosannya. Ini mahasiswa ini mana ya, kok gak ada gitu. Hilang. Kenapa? Karena kerjaannya terlalu susah, jadi patah semangat. Taib. Jadi kalau sudah kerja, maka tidak ada lagi waktu atau akan berkurang banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk majelis ilmu. Apalagi kalau sudah semakin lama semakin dituakan, berarti semakin tua, betul tidak? Semakin tua, kesehatan atau stamina itu semakin tidak seperti ketika masa muda. Jadi sudah semangat menuntut ilmu syar'i, tapi harus dihadapkan pada realita. Ya, apa? Capean, ya, butuh rebahan. Tidak bisa menuju ke masjid gara-gara harus rebahan dan seterusnya. Ini adalah hal yang sangat manusiawi. Itu mengapa para ulama, yakni Umar bin Khattab dan para ulama setelahnya, mereka mewanti-wanti, mumpung masih muda, gunakan waktu sebaik mungkin untuk menuntut ilmu syar'i. Ini ya di antara hal yang pertama yang bisa menghalangi kita untuk menuntut ilmu syar'i setelah kita menjadi orang yang dituakan. Alasan yang kedua bisa jadi adalah karena sombong atau malu. Ya, malu misalkan, masa yakni majelisnya banyak anak-anak masih muda, masa saya di situ gitu ya. Masa saya yang dituakan di masyarakat duduk di majelis ilmu dari salah satu warga saya yang umurnya jauh masih, misalkan begitu. Masa saya bos di perusahaan duduk di majelis dari karyawan saya sendiri. Kebetulan karyawan saya yang jadi ustadznya. Betul tidak? Ini banyak sekali yang seperti ini. Malu atau sombong. Sombong misalkan, saya nggak mau nimba ilmu dari orang ini, begitu ya. Ini orang ini ilmunya nggak terpercaya. Siapa yang terpercaya? Saya sendiri aja. Padahal dia nggak punya ilmu juga, begitu ya. Jadi ini diantara hal-hal yang bisa menghalangi seseorang dari menuntut ilmu syar'i setelah dia diberikan nikmat-nikmat oleh Allah terus. Itu nikmat dari Allah. Tapi kalau kemudian menghalangi kita untuk menuntut ilmu syar'i, ini bisa menjadi istidraj, yakni nikmat yang hasil akhirnya nanti adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang walaupun misalkan sudah dituakan, sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi bahkan bisa jadi penguasa, akan tapi tetap semangat untuk menuntut ilmu syar'i, ya. Dan itulah sifat dari semua khulafaur rasyidin. Dan itulah sifat dari Umar bin Abdul Aziz, ya. Dan itulah sifat dari seluruh ulil amri yang mengikuti mereka setelahnya, yakni semangat untuk melaksanakan, menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan semangat untuk menyebarkan ilmu syar'i yang sahih. Wa qala Musa bin Uqbah fi maghazihi ghazwatu Amr bin al-As hiya ghazwatu dzati salasil min masyarif asy-Syam. Musa bin Uqbah beliau berkata, beliau ya menceritakan sebuah riwayat di kitab beliau Maghazi Musa bin Uqbah, yaitu sebuah peperangan yang dipimpin oleh Amr ibn al-As, yang disebut juga dengan perang Dzatus Salasil, di mana letak peperangan ini di pinggiran Syam. Fa khafa Amr min janibihi dzalik, maka Amr ini khawatir karena ini letaknya di pinggiran Syam, bisa diserang dari jalur laut selain juga dari darat. Maka Amr khawatir terhadap kondisi geografis ini. Fastamadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Amr meminta tambahan pasukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ini perang Dzatus Salasil, salah satu perang yang masyhur di sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi di zaman ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya, buktinya Amr bin al-As meminta bantuan bala tentara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantadaba Abu Bakar wa Umar fi siratin minal muhajirin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan Abu Bakar dan Umar dalam rombongan orang-orang muhajirin. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak main-main mengirimkan orang-orang muhajirin, di antara mereka Abu Bakar dan Umar.
Fa ammara Nabiullah sallallahu alaihi wasallam alaihim Abu Ubaidah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat Abu Ubaidah sebagai pemimpin atas rombongan tersebut. Abu Ubaidah sebagai pemimpinnya. Jadi di sini kita mengambil kesimpulan bahwa pemimpin suatu rombongan atau pemimpin suatu pasukan itu tidak harus yang paling mulia dari orang yang ada di rombongan tersebut. Siapa yang paling mulia? Abu Bakar, Umar, atau Abu Ubaidah? Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Siapa yang paling mulia di antara mereka bertiga? Abu Bakar. Ijma' seluruh sahabat, ijma' kaum muslimin, ijma' umat Islam ini. Abu Bakar yang paling mulia, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Naam, Abu Ubaidah salah satu 10 sahabat yang dijanjikan surga. Naam. Tapi kita lihat pemimpin pasukan di sini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan apa? Tidak harus yang menjadi pemimpin dalam suatu urusan yang spesifik. Ini urusannya spesifik. Untuk apa? Untuk perang, untuk jihad fisabilillah. Maka Nabi Muhammad SAW menjadikan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu sebagai pemimpin karena beliau yang dinilai paling memiliki yakni strategi perang yang paling bagus dalam masalah strategi perang. Maka kemudian dikirimlah Abu Ubaidah sebagai pemimpin, di dalamnya ada Abu Bakar dan Umar. Dan ini berarti apa? Kalau tidak menjadi pemimpin bukan berarti kalah mulia dibandingkan si pemimpin. Betul? Yang menjadi poin utama adalah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya adalah kalaupun kita kemudian tidak menjadi yang dijadikan pemimpin atau yang dijadikan nomor satu atau yang dijadikan sebagai yang dituakan, ya, akan tapi itu bukan berarti ya kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita yang terbaik di sisi Allah. Nah, ini tidak masalah kalau kita menginginkan itu. Kita ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun di hadapan orang lain bisa jadi ada yang dinomorsatukan, ada yang didahulukan daripada kita, tidak masalah. Yang penting kita berusaha menjadi yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lihat, falamma qadimu ala Amr bin al-As qala ana amirukum. Ketika rombongan muhajirin dari Madinah ini sampai di Syam, mendatangi tempatnya Amr bin al-As, bertemu dengan Amr bin al-As radhiyallahu anhum. Maka kemudian Amr bin al-As berkata kepada rombongan ini, "Ana amirukum." Aku adalah pemimpin kalian. Dan ini adalah kalimat yang hak karena Amr memang awalnya pemimpin di Syam, kemudian minta bantuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mengapa Amr bin al-As berkata, "Ana amirukum." Ini bukan berarti mengklaim kepemimpinan, bukan, karena memang dari awal beliau pemimpinnya dan memang butuh ketegasan dalam masalah yakni dalam masalah pengaturan negara harus jelas siapa pemimpinnya, betul tidak? Apalagi ini masalah mau jihad fisabilillah, ini harus jelas siapa yang punya kontrol dan punya komando, itu harus jelas. Maka itulah yang dilakukan oleh Amr bin al-As, "Ana amirukum." Bukan berarti kemudian ingin minta kepemimpinan itu. Memang dari awal sudah ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pemimpin di perang Dzatus Salasil ini. Faqala al-muhajirun, maka kemudian orang-orang muhajirin berkata, "Bal anta amiru ashabik wa amiruna Abu Ubaidah." Sebagian muhajirin berkata, "Oh tidak, antum adalah pemimpin untuk orang-orang antum di sini, adapun pemimpin kami adalah Abu Ubaidah." Kemudian Amr bin al-As berkata, faqala Amr, "Innama antum madadun umdittu bikum." Sesungguhnya kalian itu adalah bala bantuan yang aku minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya Amr bin al-As, jadi yakni antum ini bala bantuan yang ana request kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuai dengan hal tersebut maka tetap amirnya di sini adalah ana, kata Amr bin al-As. Jadi Amr bin al-As berusaha untuk mengklirkan siapa yang memegang ya komando di sini supaya urusannya lancar, tidak kemudian ada dua komando dalam satu pasukan. Falamma ra'a dzalik Abu Ubaidah bin al-Jarrah
wa kana rajulan hasanal khuluqi layyinas syimah muttabi'an li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahdihi fasallamal imarata li amr. Ketika Abu Ubaidah melihat hal ini dan beliau ini disifati oleh perawi riwayat ini bahwa Abu Ubaidah itu disifati sebagai orang yang akhlaknya bagus. Layyinas syimah, orang yang syimah itu akhlak, adab dan akhlaknya itu bagus. Muttabi'an li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahdi, mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tuntunan beliau. Maka ini sifat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang disifati oleh perawi, dan memang betul ini adalah sifat Abu Ubaidah. Maka ketika melihat kondisi itu, fenomena itu, yakni orang-orang dari Madinah tidak mau untuk memberikan tidak mau mengakui Amr bin Al-As sebagai pemimpin pada saat itu, maka Abu Ubaidah langsung menyerahkan kepemimpinan kepada Amr. Dilihat oleh semua orang. Jadi jelas Abu Ubaidah saja menyerahkan kepemimpinannya kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhum ajma'in. Maka inilah yang terjadi pada bagaimana para sahabat itu tidak haus kekuasaan. Lihat Abu Ubaidah. Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah radhiyallahu anhu, beliau tidak kemudian ingin mempertahankan kekuasaan, tapi justru malah menyerahkan kepemimpinan dan kekuasaan tersebut kepada Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Hal yang serupa juga kita bisa lihat di mana? Di sikap yang diambil oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ini setelah zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah zamannya Abu Bakar, yakni zaman Umar, ketika Umar menjadi khalifah. Maka kita tahu bahwa Khalid bin Walid awalnya pemimpin pasukan kaum muslimin yang memporak-porandakan Persia, yang memporak-porandakan Romawi, di Yarmuk, di banyak peperangan, yang paling besarnya Yarmuk melawan Romawi. Akan tetapi kemudian setelah itu ketika Umar bin Al-Khattab mencabut kepemimpinannya Khalid, maka Khalid berkata, aku akan berjuang untuk membela Islam sama gigihnya atau bahkan lebih gigih walaupun sekarang saya bukan pemimpin. Kenapa? Karena saya berjuang bukan untuk mencari kepemimpinan, tapi berjuang untuk Islam. Maka ini kita bisa mengambil kesimpulan, apapun posisi kita, maka gunakan semua itu untuk Islam, untuk kaum muslimin. Walaupun misalkan yang dilihat paling depan itu bukan kita. Jadi harus kita senantiasa meluruskan niat, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bisa jadi yang tampak di depan itu bukan kita. Nah, ini adalah lihat bagaimana para sahabat mencontohkan hal ini. Itu berat sekali ujiannya. Antum kalau berada di posisi Khalid, wah ini ujian yang berat sekali. Tapi lihat bagaimana beliau tetap berusaha untuk berjuang, segigih sama gigihnya seperti ketika beliau menjadi pemimpin pasukan, panglima perang. Dari yang awalnya panglima perang menjadi pasukan biasa. Coba ya. Ini kalau terjadi di orang-orang di zaman kita, bisa jadi sudah sakit hati, atau bisa jadi memplot untuk pemberontakan. Betul tidak? Na'udzubillah min dzalik. Pemberontakan tidak dibenarkan sama sekali di dalam Islam. Tapi kita lihat bagaimana hati mereka, hatinya Khalid bin Walid. Kemudian juga sebelumnya hatinya Abu Bakar dan Umar. Nabi Muhammad SAW menjadikan Abu Ubaidah sebagai pemimpin. Ketika dikirim untuk ke Amr bin Al-As tadi, betul tidak? Maka ini adalah bagaimana praktek para sahabat, bagaimana mereka tidak menginginkan kepemimpinan dan kekuasaan. Wa qala Az-Zahabi akhbarana Ismail bin Abdurrahman Al-Mu'addal, anba'ana Abdullah bin Ahmad Al-Faqih, anba'ana Muhammad bin Abdul Baqi, anba'ana Abul Fadl bin Khairun, anba'ana Ahmad bin Muhammad bin Ghalib bi qiraatihi ala Abil Abbas bin Hamdan. Haddatsakum Muhammad bin Ayyub anba'ana Abul Walid anba'ana Syu'bah
an Abi Ishaq sami'tu Silata ibn Zufar an Hudzaifah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Jadi Az-Zahabi meriwayatkan di Syiar A'lamin Nubala, kitab beliau, ini sanadnya panjang, intinya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni ab'atsu ilaikum rajulan aminan." Sesungguhnya aku mengirimkan kepada kalian seseorang yang terpercaya. Jadi di sini ya ada orang-orang yang meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk dikirimkan seseorang, ya, antara untuk mengajarkan ilmu kepada mereka atau untuk ya menjadi ya dai, ya sama saja ya, mengajarkan ilmu, atau untuk menjadi pemimpin pasukan seperti tadi. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada mereka yang request kepada Rasulullah SAW untuk dikirimkan satu orang tersebut, atau satu orang dan ya bala tentaranya bisa jadi. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepada mereka, sesungguhnya aku akan kirim kepada kalian seseorang yang aminan, seseorang yang amanah, terpercaya. Nah ini, tapi belum disebut namanya. Fastasrafa laha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar hal itu, mereka itu kemudian istasrofa. Apa itu? Berusaha ingin merekalah yang disebut namanya. Nah, ini para sahabat Rasulullah SAW dalam hati mereka, tapi ya dalam hati mereka itu, yakni semuanya ingin, semoga ana yang disebut, semoga ana yang diutus, semoga ana yang dikirim. Mengapa demikian? Ini bukan karena mereka ingin ya kepemimpinan tersebut, ingin derajat yang tinggi tersebut, utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian. Tapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku akan mengutus kepada kalian seseorang yang terpercaya, seseorang yang amanah, rajulan aminan. Ini pujian dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau memuji seseorang, memujinya ya, memuji yang terkait dengan ketakwaan atau kesolehan atau ya sifat yang baik secara syariat ini, biasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti apa? Juga pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji orang ini, ya, sudah menyifati sebagai orang yang terpercaya, itu jelas para sahabat itu semuanya ghibtah, semuanya ya ingin sekali semoga nama ana yang disebut, semoga nama ana yang disebut. Karena kalau nama ana yang disebut berarti ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kemudian siapakah yang dikirim? Fa ba'atsa Aba Ubaidah ibnal Jarrah. Maka kemudian ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Itulah mengapa kemudian beliau disebut sebagai aminu hadhil ummah, orang yang terpercaya dari umat ini. Kemudian waqala Abu Bakar Al-Hanafi Abdul Kabir haddatsana Bukair bin Mismar an Amir bin Sa'ad anna Abahu Sa'dan kana fi ghanamin lahu. Ya, dari Amir bin Sa'ad, yakni putranya Amir ini putranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Putranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Amir bercerita bahwa ayah beliau yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas kana fi ghanamin lahu. Tinggal bersama domba-domba milik beliau, kambing-kambing milik beliau. Jadi intinya ketika pada saat itu terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma, peperangan yang disebut oleh sebagian besar para sahabat sebagai fitan, ya, sebagai sesuatu yang tidak perlu begitu ya. Ini adalah huru-hara, ini fitan, ini musibah, ujian. Peperangan di antara para sahabat gitu ya. Karena sama-sama saling beristihad. Bukan karena menginginkan kepemimpinan dan kekuasaan.
Tapi karena sama-sama berijtihad. Contoh misalkan, ya, ketika Utsman dibunuh, ya, maka Ali bin Abi Thalib berpendapat ini harus, pemimpin setelah Utsman harus segera dibaiat, harus segera dicari pemimpin setelah Utsman, khalifah setelah Utsman. Supaya apa? Supaya perkara kaum muslimin tidak tercerai-berai. Ini ijtihadnya siapa? Ijtihadnya Ali. Adapun ijtihadnya Muawiyah, beliau beristihad. Beliau boleh tidak beristihad. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW, juga berilmu. Beliau beristihad bahwa ini pembunuhnya Utsman harus dicari terlebih dahulu, harus diklirkan terlebih dahulu di pihak siapa ini yang membunuh. Jangan kemudian kita, ya, membaiat pemimpin dulu sebelum ini clear. Masing-masing beristihad. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Ali bin Abi Thalib dibaiat sebagai khalifah, kemudian Muawiyah tidak mengakui atau belum mau mengakui baiat itu karena ijtihad tadi, maka Ali memandang Muawiyah tidak mau tunduk kepada ulil amri. Kemudian terjadilah perselisihan di antara mereka. Tapi intinya, ya, ini perselisihan di antara para sahabat yang dibangun di atas ijtihad. Semoga Allah mengampuni mereka semua. Peperangan yang bukan karena ingin kekuasaan atau, ya, ingin menumpahkan darah satu sama lain, tidak. Itu mengapa ketika perang kemudian untanya Aisyah radhiyallahu anha itu terjatuh, semuanya itu ngangkat senjata kemudian nangis semua. Udah, kita selesai, cukup ini. Nah, ngapain kita perang? Sampai, ya, ibunda kita Aisyah sampai seperti itu. Ini bukan peperangan yang bertujuan untuk mencari kekuasaan atau harta atau kepemimpinan, bukan. Peperangan yang disebabkan karena ijtihad. Peperangan yang disebabkan karena ijtihad, ya. Maka dan kalau ijtihad berarti gimana? Masing-masing bisa jadi sama-sama berpahala. Yang benar 2 pahala, yang salah 1 pahala. Jadi jangan kemudian kita mencela mereka, ya, atas kejadian yang seperti ini. Tapi para sahabat, mayoritas sahabat saat itu merasa ini fitan sedang terjadi. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau tidak mau ikutan urusan ini. Beliau tidak mau menjadi di antara orang yang berselisih. Beliau tidak mau berpihak kepada siapapun. Beliau memilih untuk menjauhkan diri dari Madinah. Beliau nginep, tinggal bersama domba atau kambing beliau yang digembalakan di padang pasir. Coba bayangkan, menjauh dari keramaian, menjauh dari urusan huru-hara. Dan inilah langkah yang harus dilakukan ketika terjadi fitan. Disebutkan oleh para ulama, ini dicontohkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ini dicontohkan oleh Abdullah bin Umar, ini dicontohkan oleh banyak para sahabat yang lain. Kalau dari kalangan tabi'in, ini dicontohkan oleh Mutarrif bin Abdullah. Banyak sekali. Al-Hasan Al-Basri, banyak sekali. Ketika terjadi fitan, ya, ketika ini kita tahu bahwa ini tidak ada hak dan batil, ini samar. Hak dan batil ini abu-abu. Maka menjauh dari kondisi itulah yang syar'i. Ya, tidak ikut-ikutan, tidak meramaikan dan memanaskan suasana. Jangan ikutan terpolarisasi menjadi ke dalam salah satu dari 2 kubu yang berperang tersebut. Yang satu ngatain yang satu kelelawar, yang satu ngatain yang satu. Apalagi? Apa? Itulah, ya. Biawak. Atau biawak hutan atau biawak gurun atau macam-macam sekali, ya. Tapi kalau ada makna melecehkan Islam, tentunya kita tahu harus berada di pihak mana. Tapi kalau itu adalah fitan gara-gara dunia politik, maka sikap syar'i yang dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in adalah uzlah. Apa itu? Menjauh dari keramaian, tidak ikut-ikutan, fokus pada ibadah dan ilmu syar'i. Kenapa? Ini fitan di kalangan sesama kaum muslimin, sesama saudara, gontok-gontokan seperti itu. Tidak boleh ini kemudian dibuat menjadi berlarut-larut. Betul? Ya. Sehingga ini kita lihat itu yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Faja'a ibnuhu Umar. Kemudian salah satu anak Sa'ad yang lainnya itu Umar. Jadi Sa'ad punya 2 anak yang kita tahu dari riwayat ini, yang satu Amir, yang satu Umar.
Amir menceritakan bahwa Umar, anak saudaranya Amir, mendatangi bapak mereka berdua yaitu Sa'ad. Falamma ra'ahu qal, kemudian Sa'ad ketika melihat anaknya datang menghampiri, ya, anaknya berkunjung dari Madinah mengunjungi bapak beliau, bapaknya yang sedang bermalam di tempat pengembalaan domba atau kambing di padang pasir. Zaman dulu orang-orang Arab ketika menggembalakan domba atau unta atau kambing atau sapi mereka gembalakan di luar kota, di padang pasir di luar kota. Ya, disuruh ya cari makan dan minum di luar kota tersebut. Dan biasanya nyuruh orang untuk jagain. Nah, ini tidak jadi bosnya di dalam kota di rumahnya sendiri, kemudian nyuruh orang untuk menjaga binatang ternaknya tersebut. Nah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas yang seharusnya tetap di dalam kota, karena itu punya beliau semua. Beliau tinggal gaji orang saja untuk menjaga binatang ternaknya. Tapi sekarang Sa'ad bin Abi Waqqas justru tinggal di situ. Ini dinilai sebagai apa? Dinilai sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan derajat Sa'ad bin Abi Waqqas di zaman itu. Ya, orang yang punya binatang ternak, ya, yang punya kemudian ikut bermalam dan ikut jagain di situ, ini dinilai tidak sesuai dengan urf saat itu. Ini nggak pantas gitu loh. Tidak pantas. Setiap daerah, setiap zaman, setiap negeri punya kepantasan dan ketidakpantasannya masing-masing. Betul tidak? Baik. Maka di sini kita lihat ketika Sa'ad melihat anaknya datang yaitu Umar, kemudian Sa'ad berkata, "A'udzubillahi min syarri hadzal rakib." Ya. Umar menunggangi kuda atau unta, ya, tidak dijelaskan. Mendatangi bapaknya melihat anaknya dari kejauhan, "Aku berlindung kepada Allah dari keburukan penunggang ini." Anaknya sendiri disebut seperti itu. Bukan karena mensifati anaknya sebagai keburukan, tapi maksudnya adalah khawatirnya anaknya ini membawa kabar yang itu bisa menjadi keburukan atau mengajak kepada sesuatu yang merupakan keburukan. Falamma taha ilai, kemudian ketika Umar tadi, anaknya Sa'ad, bukan Umar bin Khattab ya, bukan ya. Ketika Umar ini mendatangi bapaknya itu Sa'ad, qala ya abati aradita an takuna arabiyan fi ghadamik wan nasu yatanaza'una fil mulki bil Madinah. Ini kita lihat perkataannya Umar kepada bapaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai ayahku, apakah engkau mau untuk menjadi orang Baduy di tengah domba-domba dan kambing-kambingmu ini? Menunjukkan apa? Ini bukan hal yang pantas. Betul? Ini bukan hal yang pantas untuk dilakukan oleh seorang yang memiliki derajat seperti Sa'ad. Ya, penduduk Madinah yang rata-rata pun ini saja sudah tidak pantas. Ini kerjanya orang Baduy, kata Umar, anaknya Sa'ad. Jadi di sini menunjukkan bahwa memang an-nasu yatafawatun. Orang-orang itu berbeda-beda derajat atau status sosial. Memang kita harus yakni menerima hal itu. Tapi bukan berarti kita merendahkan orang lain, betul? Tapi memang harus diterima bahwa kalau memang itu ada di masyarakat urf bahwa ini tidak pantas untuk dilakukan oleh orang yang status sosialnya seperti ini, ya jangan dilakukan. Nah, begitu ya. Ini memang harus diterima karena ini memang bagian dari urf dimanapun saja. Betul? Antum bisa bayangkan misalkan antum melihat ustadz antum kemudian tidur di trotoar di mana? Sangkuriang. Lagi nginep di situ. Ustadz antum ngapain di sini begitu ya? Tidak sesuai muruah, betul tidak? Habis kajian anak ke sini. Nanti diciduk Satpol PP ya, enggak boleh tidur di. Betul tidak? Ini tidak sesuai muruah. Baik. Sehingga itulah yang dikatakan oleh Umar kepada Sa'ad. Jadi, apakah engkau mau menjadi orang Baduy di tengah-tengah kambingmu ini sementara orang-orang di Madinah itu sedang berdebat tentang masalah kerajaan, yakni masalah khilafah ini. Fadaraba sadra Umar. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menepuk dadanya Umar, dadanya anaknya, wa qala uskut. Diam kamu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini marahnya bapak zaman dulu
marahnya itu nyebut hadis ya. Ya betul. Kalau bapak zaman sekarang marahnya itu setelah nepuk dada apa? Jewer. Kemudian apa lagi? Disetrap, enggak ya? Lempar sendal, cari sapu lidi, cetak sampai membekas, betul? Kita lanjutkan sedikit. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jal yuhibbul abdal taqiyal ghaniyal khafi. Sungguhnya Allah azza wa jal itu mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang ghani. Ghani ini bukan maknanya kaya, tapi tidak membutuhkan orang lain. yakni tidak meminta-minta dan tidak bergantung pada orang lain. Kemudian khafi, yaitu apa? Orang yang tersembunyi, tidak terkenal, tidak menonjolkan diri, tidak berusaha ingin menganggap dirinya sebagai orang penting yang kalau ada masalah seolah-olah suaranya ingin didengar begitu ya. Tidak demikian. Kalau memang dibutuhkan, nah. Tapi kalau tidak dibutuhkan, ini yang minta ini cuma anaknya, bukan orang-orang begitu minta saat untuk ya mendudukkan masalah di Madinah. Kalau cuma anaknya, khalas, lebih baik sendiri di sini menjauhi fitan daripada kemudian kita ngurusin. Yang ngurusin di sana udah ada semua. Ali dan kawan-kawan udah selesai, itu urusan mereka itu. Adapun kita, khalas, ini lebih baik kita uslah saja. Itu pendapat yang benar. Tapi kalau antum memiliki kewenangan, antum jangan ikut-ikutan uslah. Ini siapa yang ngurusin nanti? Kalau Ali juga uslah, siapa yang ngurusin? Enggak ada yang jadi khalifah, enggak ada yang mau. Semua kaum muslimin enggak ada yang mau. Itu juga salah juga ya. Karena fardu kifayah berarti tidak terpenuhi. Baik. Jadi jabatan jangan diminta, kekuasaan jangan diminta. Tapi kalau kemudian orang memberikannya dan itu memang tidak ada lagi, berarti terpaksa, khalas, mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dan penuhi itu secara amanah dan dengan penuh tanggung jawab. Hadza wallahu alam. Kita tidak ada sesi setelah Isya. Kita lanjutkan ya kajiannya pekan depan insyaallah. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.